Jadi peran pesantren ini bukan hanya untuk belajar keilmuan, untuk mengaji saja, tapi peran pesantren ini sangat penting untuk menuju keberlanjutan hidup. Apalagi yang seiring perkembangan zaman ini, kita melihat hutan-hutan lingkungan hidup ini juga banyak yang ditebang-tebang atau dengan tambang atau apa, itu menurut saya bisa yang jadi suatu rusaknya alam gitu loh. Hutan-hutan yang ada di sana itu malah digunduli, tadi dikonversi kalau bahasanya Kang Fahmi tadi, oleh kelapa sawit kan gitu ya. Iya. Nah ini kebayang tidak kalau misalnya bangsa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ya, semuanya itu beralih fungsi lahan-lahannya menjadi lahan-lahan kelapa sawit misalnya, tentu ini jauh dari gagasan tentang sustainability. Pak Presiden itu memberikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang isinya tentang pesantren. Yang dimana pasal 4 ayat 1 yang huruf C, pesantren ini memiliki tradisi keilmuan, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi. Jadi peran pesantren ini dalam pemberdayaan ekonomi ini diakui oleh para pemerintah. Namun sudah ada undang-undangnya, tapi di dalam Kementerian Agama ini belum ada dirjen pesantren. Urgensi pembentukan dirjen pesantren ini sangat penting untuk mengawasi seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Dirjen pesantren mengawasi pesantren-pesantren yang bisa memberikan manfaat untuk negara, untuk pertumbuhan ekonomi negara, mulai dari cocok tanam atau panel surya, pengelolaan limbah sampah yang bisa dikelola dengan bisa jadi kompos gitu kan ya. Dalam dirjen pesantren ini nanti kan kita juga misalkan bisa memberdayakan seluruh pesantren dengan anggaran-anggaran negara gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dalma, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini senang sekali bersama saya Widi. Hari ini kita akan penyerahan lomba menulis Hari Santri Nasional tahun 2025. Dengan Widi ada Kak Fahmi nih, dengan Ustadz Aan. Apa kabarnya Kak Fahmi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan apa kabarnya ini Ustadz Aan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik, sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini Widi mau tanya-tanya nih kepada juara ketiga dari Lomba Menulis Hari Santri Nasional 2025 bersama Kak Fahmi. Betul. Asalnya dari mana Kak Fahmi? Asal saya dari kota Tangerang, letaknya tuh saya dari Batu Ceper. Kemungkinan saya juga orang asli sini Tangerang. Oh, berarti orang asli tuh dari Mbak Widi. Tangerang, Iya. asli Tangerang ya. Baik. Untuk itu boleh saya tanya sedikit, Boleh. Kak Fahmi? Ya. Untuk Kak Fahmi, kenapa nih Kak Fahmi ikut lomba menulis dalam rangka? Pertama itu saya untuk mengikuti lomba ketertarikan ini, pertama-tama itu saya kan orangnya suka menulis di media sosial, suka menulis opini mungkin saya lebih ke opini tentang hukum ya, kayak kita menulis opini tentang hukum tuh di media nasional kayak seperti Kumparan atau Hukum Online, Detik, itu saya sering menulis di media-media tersebut. Dan kemungkinan ketika saya melihat ada iklan lomba Hari Santri Nasional yang diadakan oleh Dar El Alama, itu saya ada keinginan gitu loh, atau kemauan untuk belajar dalam lomba ini, terutama kita dalam gagasan dan aksinya dalam lingkungan hidup ya, apalagi ini kan membahas tentang hidup ekonomi keberlanjutan, seperti apa sih. Dan juga kita ingin meningkatkan gagasan atau wawasan dan keilmuan saya pribadi juga. Dan akhirnya tuh saya menulis perlahan-lahan itu saya mencari sumber-sumbernya dari buku-bukunya gitu. Saya akhirnya apa sih gagasan-gagasan ini, apa yang kekurangannya juga, mungkin untuk jadi
apa ya, manfaat untuk kita semua juga untuk pondok pesantren. Oh, baik. Jadi memang dalam menulis ini suka menulis ya Kak Iya, Fahmi ya di betul media ya. sosial. Wah, sangat kita apresiasi Kak Fahmi sudah mengikuti Lomba Hari Santri Nasional, Lomba Menulis Hari Santri Nasional tahun 2025. Lalu kalau boleh tahu Kak Fahmi, untuk tulisan yang Kak Fahmi tulis itu isinya apa? Kalau untuk judul tulisan saya Green Teknologi dan Spirit Keislaman. Yang kita membahas itu strategi pesantren menuju keberlanjutan hidup. Seperti apa sih kita peran pesantren ini? Apakah sangat penting untuk kepedulian lingkungan sosial, kepedulian ekonomi, ekologis, terutama juga kan kita melihat pesantren di Indonesia ini kan cukup relatif banyak ya, udah banyak banget ya. Kita melihat dari data Kementerian Agama itu tahun 2023 itu ada 36.000 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemungkinan juga di tahun 2025 ini akan bertambah ya. Nggak mungkin pesantren ini menurun. Jadi kan seiring perkembangan zaman atau teknologi, kita bagaimana membahas suatu para pesantren untuk menuju keberlanjutan hidup atau aksinya seperti apa para peran santri ini gitu. Dan kemungkinan juga pesantren ini di Indonesia ini sangat diakui oleh keberadaannya. Namun ketika tahun 2019 itu pada era pemerintahnya Presiden Joko Widodo itu suatu dikasih kado para santri itu di Hari Santri Nasional itu. Pak Presiden itu memberikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang isinya tentang pesantren. Yang dimana pasal 4 ayat 1 yang huruf C, pesantren ini memiliki tradisi keilmuan, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi. Nah, yang dimaksudnya ini pemberdayaan ekonomi. Jadi peran pesantren ini dalam pemberdayaan ekonomi ini diakui oleh para pemerintah. Namun kalau misalkan menurut saya itu sudah ada undang-undangnya, tapi di dalam Kementerian Agama ini belum ada dirjen pesantren. Dan kemungkinan urgensinya dirjen ke pesantren ini untuk apa gitu. Jadi kalau menurut saya urgensi pembentukan dirjen pesantren ini sangat penting untuk mengawasi seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Bagaimana kita nanti di dalam ini dirjen pesantren mengawasi pesantren-pesantren yang bisa memberikan manfaat untuk negara, untuk pertumbuhan ekonomi negara, mulai dari cocok tanam atau panel surya, misalkan pengelolaan limbah sampah yang bisa dikelola dengan bisa jadi kompos gitu kan ya. Nah, dalam dirjen pesantren ini nanti kan kita juga misalkan bisa memberdayakan seluruh pesantren dengan anggaran-anggaran negara gitu loh. Jadi dalam strategi ini juga menurut saya kurangnya pesantren ini, kurangnya juga anggaran negara, apalagi yang di daerah-daerah terpencil ini sulit untuk mendapatkan bantuan-bantuan atau keuangan, nyari keuangannya seperti apa gini. Kita masih sangat sulit, padahal itu di pesantren-pesantren yang di pelosok yang misalkan para santrinya ini bisa bercocok tanam atau misalkan jadi petani misalkan menanam buah lah atau apa yang akhirnya itu kita bisa produksi ke produk lokal. Bisa juga para peran santri ini juga dari bercocok tanam ini bisa menumbuhkan suatu produk yang bisa diekspor ke luar negeri gitu loh. Jadi peran pesantren ini bukan hanya untuk belajar keilmuan, untuk mengaji saja, tapi peran pesantren ini sangat penting untuk menuju keberlanjutan hidup. Apalagi yang seiring perkembangan zaman ini kita melihat hutan-hutan lingkungan hidup ini juga banyak yang ditebang-tebang atau dengan tambang atau apa, itu menurut saya bisa yang jadi suatu rusaknya alam gitu loh. Rusaknya alam.
Jadi kita peran santri ini harus bisa menjaga juga alam kita. Alam kita itu jangan sampai hancur, jangan sampai terjadi penebangan liar. Padahal dengan hadirnya para santri ini juga bisa memberikan manfaat untuk produk-produk yang bisa menghasilkan produk atau misalkan bertani atau seperti mengembala hewan bisa menghasilkan di desa-desa itu bisa menghasilkan ada petani yang jadi merawat sapi atau gitulah ya kita bisa menghasilkan susu yang bisa diekspor ke seluruh Indonesia ke seluruh luar negeri ya dan mungkin itu perannya juga dan kemudian juga peran santri dan alumninya ini sangat penting juga. Para alumninya ini harus bisa memberikan gagasan juga kepada pesantrennya ketika dia sudah keluar dari pondoknya, misalkan dia sukses jadi petani. Nah, peran kolaborasi alumni ini juga sangat penting untuk bisa memberdayakan pesantrennya, untuk bisa memberikan suatu masukan atau gagasan kepada pesantren dengan apa yang dia dapat gitu loh, kepada apa yang dia dapat selama belajar di pesantren itu harus bisa memberikan suatu masukan atau suatu kontribusi lah kepada pesantrennya ini itu sangat penting mungkin menurut saya. Baik, Masya Allah, terima kasih kepada Kak Fahmi yang telah menyampaikan isi dari tulisan yang begitu luar biasa ya Ustadz. Iya, jadi wajar ya kalau dapat juara tadi ya. Betul, Ketiga ya. setuju. Sekali lagi terima kasih dan selamat ya Kak Fahmi. Terima kasih. Ustadz, kira-kira ada yang mau ditambahin gak nih dan Ustadz mau tanggapi mengenai isi dari tulisan Kak Fahmi? Sebetulnya ada satu kata kunci yang menurut saya itu menarik dari tulisannya Kak Fahmi ini mengenai ide sustainability. Kalau bahasa kitanya itu keberlanjutan. Bahwa selama ini memang pembangunan kita di Indonesia ini kadang-kadang tidak terlalu concern dengan keberlanjutan tadi. Misalnya contoh, kalau kita lihat di koran, di Kompas misalnya, waktu itu pernah diliput ada satu foto bagaimana kondisi Pulau Sumatera yang tahun 1990 itu masih hijau. Tapi tahun 2025 itu sudah menguning. Artinya apa? Hutan-hutan yang ada di sana itu malah digunduli, tadi dikonversi kalau bahasanya Kang Fahmi tadi oleh kelapa sawit kan gitu ya. Nah ini kebayang tidak kalau misalnya bangsa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ya, semuanya itu beralih fungsi lahan-lahannya menjadi lahan-lahan kelapa sawit misalnya, tentu ini jauh dari gagasan tentang sustainability. Nah yang menarik dari makalahnya Kak Fahmi tadi adalah bagaimana pesantren kemudian dituntut untuk juga memiliki peran. Karena kalau misalnya lembaga pesantren yang notabene jumlahnya juga terus bertambah, apalagi pendidikannya holistik, satu hari itu kan 24 jam secara total. Misalnya pesantren tidak concern saja dengan isu lingkungan, maka itu kan satu keprihatinan juga. Makanya kenapa dari makalah itu, tulisan itu kita menilai, oh ini bagus ini. Artinya memperkuat dari apa yang sudah digagas oleh Pondok Pesantren Darul Alamah yang memiliki visi ya tadi 3 ya, mendidik anak-anak santri dengan akhlak mulia, kemudian yang kedua punya karakter keilmuan yang luar biasa. Nah yang ketiga adalah punya kesadaran lingkungan juga yang cukup tinggi. Jadi sustainability itu adalah bagian dari upaya bagaimana para santri itu dididik supaya punya spirit keberlanjutan di dalam melakukan apapun. Makanya kenapa Kang Fahmi di pesantren Dalmah itu, Darul Alamah, anak-anak santri itu juga dididik untuk memaksimalkan lahan yang ada. Ya, di sana kami juga sedang mengembangkan yang namanya ada perikanan, kemudian juga kami mengembangkan ada juga seperti kambing gitu, kami juga budidaya kambing di sana, kemudian juga pepohonan, bahkan kami juga mengembangkan satu metode yang namanya permaculture. Jadi bagaimana dari lahan yang ada itu bisa bermanfaat untuk kalangan pesantren, sekaligus juga bisa kami putar kalau bahasa Kak Fahmi tadi untuk ekonomi gitu kira-kira. Makanya pesantren itu kan mau tidak mau arahnya ke sana gitu. Betul, makanya itu yang menarik dari makalahnya Kak Fahmi itu gitu. Gitu Kak Fahmi. Betul ya. Iya, makanya kenapa kami rasa oh ini bagus ini. Nah, tadi juga kami nilai juga banyak juga yang bagus yang lainnya gitu.
Yang mudah-mudahan sih harapannya Kak Fahmi apa yang ditulis itu betul-betul nanti insya Allah akan kami kumpulkan sehingga nanti para pemenang ini akan kami publikasikan juga dalam bentuk buku kecil supaya tidak hilang. Karena gagasan itu akan hilang kalau tidak didokumentasikan gitu. Ya, Iya. makanya kenapa kami Implementasikan. betul Iya. ingin sekali melaksanakan itu, mendokumentasikannya, termasuk juga gagasan tadi insya Allah memperkuat cita-cita pendiri dari Pondok Pesantren Darul Alamah yaitu Abah Saiful Milah yang dipimpin oleh putranya yaitu Kiai Bintang Gada Nusantara. Mudah-mudahan betul-betul pesantren Darul Alamah bisa berkibar Amin. sangat kuat ya di tengah-tengah kondisi kehidupan yang semakin jauh dari kesadaran lingkungan. Amin Insya amin ya Allah, rabbal alamin. amin, ya Saya kira rabbal itu poinnya. Baik Ustadz Aan Rukmana, terima kasih banyak Ustadz Sami-sami. dan Kak Fahmi, iya yang sudah menjuarai juara 3 ya Kak Fahmi ya. Iya. Masya Allah. Selamat ya. Selamat ya. Terima kasih ya. Iya. Untuk podcast dalam rangka Lomba Menulis Hari Santri Nasional tahun 2025, kami terucapkan terima kasih banyak. Dan kami akhiri untuk sahabat Dalma, terima kasih sudah menemani kami. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.